Halo, dapatkah seseorang terlahir cerdas dan seterusnya akan menjadi cerdas? Begitu sering kita mendengar tentang orang-orang yang memiliki bakat alami sejak kecil, di mana pada saat kecil mereka sudah menunjukkan keterampilan dan kecerdasan yang kadang melebihi teman sebayanya atau bisa juga melebihi orang-orang dewasa. Pasti kamu juga pernah mengenal teman sekolah di mana dia bisa menguasai mata pelajaran dengan mudah, sedangkan kamu yang berusaha keras pun tidak dapat menyamai levelnya sedikit pun. Kemudian, ada dua faktor yang mempengaruhi tingkat kecerdasan, yang disebut dengan faktor natur atau nurtur, di mana natur yaitu faktor internal yang didapat dari keturunan, dan nurtur atau eksternal yang didapat dari lingkungan. Lalu, apakah benar ada orang yang memang jenius dari lahir, dan apakah keturunan menentukan tingkat kecerdasan seseorang? Jika memang benar demikian, apakah kerja keras mampu untuk merubahnya? Terdapat salah satu cara yang dapat membantu kita untuk menjawab semua pertanyaan ini, yaitu dengan mempelajari saudara kembar identik. Kenapa kita harus mempelajari saudara kembar identik? Karena mereka memiliki DNA yang 100% sama, dan variabel yang membedakan mereka adalah lingkungan. Saya menemukan beberapa anak kembar dan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Nama aku Andrea Saraswati, aku asal dari Jakarta. Wahyu Renaldi, asal Kota Masamba, Kabupaten Luhut Utara. Halo, nama aku Maudi, asalnya dari Kota Bogor. Halo, nama saya Mauna, asal Kota Bogor. Aku punya saudara kembar, namanya Andrea Larasati. Rasanya punya saudara kembar itu enak karena misalnya setiap mulai sekolah baru, itu selalu punya teman. Punya saudara kembar, ya rasanya sih ya asik, ada keunikan tersendiri sih. Iya, aku saudara kembar. Kalau rasanya sih sama ya seperti adik kakak pada umumnya, cuma memang kita kan kemana-mana bareng, sekolah bareng, kemana-mana bareng. Jadi ya merasa gak kesepian aja sih. Iya, saya saudara kembar. Kalau ditanya bagaimana rasanya itu mungkin kita jadi selalu ada temannya ya. Bisa kerjasama bareng. Saat mau ada masalah atau cerita yang harus diceritain, carinya Mauna dulu. Nah, sebaliknya juga Mauna pun begitu. Terus bisa punya feeling yang sama dalam waktu yang sama gitu pokoknya. Orang sekitar nganggap kita mirip dari omongan kita, cara ngomong kita, kelakuan kita juga beberapa ada orang yang bilang mirip. Kalau untuk orang-orang yang sudah lama kenal, bilangnya ya udah nggak mirip lagi. Tapi kalau ketemu sama orang-orang baru, ya ngomongnya mirip. Orang sekitar sih menganggap kita, ada yang bilang mirip, ada yang bilang gak mirip. Kalau misalkan emang teman deket banget itu beda katanya. Kalau misalkan yang baru kenal itu mirip katanya. Mungkin dari gaya rambut sama postur tubuhnya sama ya, jadi kelihatannya mirip. Tapi aslinya sih enggak mirip sih. Masih ada mirip-mirip dikit lah. Orang lain menganggap kita mirip selain dari wajah itu dari suara. Karena dari suara aja orang lain, bahkan orang tua pun susah untuk bedain kita berdua gitu. Paling sama pakaian kali ya, sama modelnya. Jadi kalau dilihat dari belakang samping gitu, pasti orang ngiranya itu Maudi atau Mauna gitu. Jadi harus mikir dulu. Kita merasa lebih mirip ke papa sih, karena dari muka lebih condong ke papa, terus banyak orang juga bilang lebih mirip ke papa. Ya kalau untuk kemiripan sih ya ada kemiripan untuk keduanya. Kalau misalnya dari wajah, fisik itu dominan ke ayah, tapi kalau untuk perilaku sama sikap tuh miripnya ke ibu. Kalau Maudi sih aku miripnya lebih ke ibu ya. Karena dari cara melihat orang, mengambil keputusannya sih satu pikiran lah, sama. Menurut aku, Mauna itu merasa lebih mirip ayah karena dari bentuk muka dan bentuk hidung, terus posisi tai lalat itu di kaki sama ayah. Kita banyak hal-hal yang sama yang kita suka, jadi ya banyak hal sama yang kita suka. Kalau untuk menyukai yang sama sih, kalau untuk sekarang udah enggak, tapi ya sekitar 50% lah. 50-50 saya suka, dia enggak, dia suka, saya enggak, ya gitu. Kalau menurut aku sih
Aku menyukai hal yang sama-sama Mauna itu dari cara kita berpakaian, memilih style model baju gitu ya, sama bermake up, merias wajah itu kita satu model lah. Kalau untuk hal yang sama, paling dari cara kita berpakaian atau berias make up dan sama-sama mempunyai style dari rambut sampai ke ujung kaki. Itu sama. Ada kebiasaan yang sama tuh kalau tidur. Ada suatu hal kalau tidur kita harus melakukan itu baru tidurnya nyenyak kayak gitu. Aku nggak akan sebutin, maaf. Kalau untuk kebiasaan sih, ya kalau untuk dari hobi sih ya semua sama. Dari cara berpakaian juga sih, maksudnya styling gitu masih sama. Tapi kalau untuk pakai pakaian yang kembar gitu udah enggak sih. Kalau menurut aku sih kebiasaan kita tuh sama. Kalau untuk kebiasaan yang sama sih kita nggak begitu sadar ya, karena setiap hari ketemu jadi rutinitasnya sama. Kalau orang lain yang perhatiin kita sih bilangnya mirip. Menurut aku kalau cara berpikir dalam menyelesaikan masalah nggak mungkin semua orang sama persis. Cuma karena ya kita namanya juga saudara, tinggalnya bareng, didiknya bareng, kurang lebih cara berpikirnya itu mirip, cuma nggak sama persis. Apakah cara berpikir kalian dalam menyelesaikan masalah juga sama? Ya kalau untuk menyelesaikan masalah sih ya udah beda. Namanya juga kan udah dewasa, jadi masing-masing mempunyai pemikiran berbeda lah untuk menyelesaikan masalah sendiri. Cara berpikir aku sama Mauna ya kadang sama sih, kadang beda juga, beda pendapat, karena cara berpikir kita semakin besar juga beda-beda ya, karena ngaruh dari faktor lingkungan juga sih. Dalam menyelesaikan masalah, cara berpikir kita kadang sama, kadang juga nggak sama kok. Aku nggak ngerti sih cara ngukur pinter itu gimana, apa dari ranking, apa dari masuk kuliah atau dari mana, tapi jadi nggak tahu sih sebenarnya siapa yang lebih pintar, sama-sama pintar. Kalau untuk masalah pintar sih ya mungkin untuk saya sendiri sih nggak bisa menilai, mungkin orang lain sih yang bisa menilai. Kalau untuk masalah pintar ya semua, ya kami berdua sih pintar, tapi pintar pada versinya masing-masing. Kalau yang paling pintar di antara Maudi sama Mauna sih menurut aku ada bedanya ya. Masing-masing kita tuh punya kelebihan masing-masing. Misalkan nih ya, aku itu lebih pintar dalam menghitung seperti matematika atau akuntansi. Kalau Mauna sih lebih ke menghafal seperti sejarah atau geografi, sosiologi gitu. Kalau ditanya di antara kita yang paling pintar siapa, sebenarnya kan kemampuan kita berbeda-beda nih. Kalau seperti Maudi, lebih suka dan cepat untuk masalah hitungan, kayak akuntansi atau matematika, fisika, kayak gitu. Kalau Mauna, lebih suka dan cepat menghafal dan memahami teori gitu. Aku merasa kalau aku sensitif, tapi kembaran aku Laras itu juga sensitif. Jadi kayak tapi dia lebih sensitif karena dia lebih halus sifatnya gitu. Kalau untuk paling sensitif sih ya saudara kembar saya, adik saya sih kalau yang masalah sensitif. Kalau paling sensitif di antara kita gak ada sih, mungkin lebih peka ya terhadap orang itu Mauna, kalau aku lebih cuek. Kalau yang paling sensitif sih nggak ada, mungkin lebih peka aja kali ya. Mauna sih yang lebih peka, kalau Maudi lebih cuek gitu. Kurang lebih iya, cuma karena kayaknya sifat Laras itu lebih lembut daripada aku, jadi dan aku tuh orangnya lebih jahil, jadi a little bit different, sedikit berbeda, cuma ya mirip lah gitu. Ya ya namanya juga orang tua ya, pasti sama anaknya tuh ya bersifat ya adil, walaupun anaknya kembar ya pasti namanya orang tua ya seminar mungkin seusaha mungkin ya untuk melakukan anaknya ya diperlakukan secara adil, nggak ada pilih-pilih. Kalau diperlakukan oleh orang tua sih Maudi sama Mauna sama ya, sama layaknya diperlakukan cici-cici kita. Cuma mungkin kalau Mauna itu lebih diperhatiin karena lebih sering sakit, jadi lebih protek ke Mauna gitu.
kalau orang tua memperlakukan kita sih sebenarnya sama aja kok, kita diperlakukan sama dari kakak-kakak kita juga sama, gak ada yang dibeda-bedain. Mungkin lebih protek aja ke Mauna karena Mauna itu sering lebih sakit gitu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa anak kembar saja mempunyai beberapa perbedaan, yaitu perbedaan cara berpikir, kepribadian, sikap, berpakaian, dan lain sebagainya. Apalagi kita yang tidak memiliki kembaran sama sekali. Kembali ke pertanyaan awal, apakah keturunan mempengaruhi tingkat kecerdasan seseorang di kemudian hari? Tentu saja iya. Namun, apakah gen menjadi satu-satunya faktor yang mempengaruhi tingkat kecerdasan? Sama sekali tidak. Pada akhirnya, apa yang terkandung dalam DNA hanyalah sebatas potensial murni. Tidak ada apa-apanya jika tidak diimbangi dengan pendidikan dan kerja keras. Oleh karena itu, belajar dan berlatih menjadi lebih penting daripada hanya sekedar keturunan. Jadi, mulai sekarang sebaiknya kita harus benar-benar belajar dan berlatih jika ingin menjadi seseorang yang lebih baik nantinya. Terima kasih.